Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Siva Fauziah, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen program studi teknologi pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bank Nusantara dengan NIDN 0626089401. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran Serdos 2024 dengan mata kuliah Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disebut dengan mata kuliah Pembelajaran TIK. Mata kuliah pembelajaran TIK merupakan mata kuliah dengan kategori mata kuliah keilmuan dan keahlian di program studi teknologi pendidikan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh mahasiswa program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bank Nusantara pada semester 4. Mata kuliah pembelajaran TIK bertujuan untuk membahas tentang tren pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK dalam pendidikan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini berfokus kepada yang pertama, perspektif TIK dalam pembelajaran, yang kedua, keterkaitan antara TIK dan teori pembelajaran, yang ketiga, konsep TIPEK dan pembelajaran, yang keempat, desain interaksi dan desain pesan pada pembelajaran TIK, yang kelima, merancang pembelajaran TIK di kelas dan di laboratorium, yang keenam, tantangan guru dalam penerapan pembelajaran TIK, dan yang ketujuh, peran TIK dalam pendidikan dan penelitian. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL pada mata kuliah pembelajaran TIK mengacu pada capaian pembelajaran lulusan di program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bank Nusantara. CPL mata kuliah pembelajaran TIK terdiri dari yang pertama, sikap 1, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap 2, menjunjung sikap kompetitif, adaptif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan dalam perilaku sehari-hari. Sikap 3, mengintegrasikan semangat inovatif, kemandirian, dan kewirausahaan. Pengetahuan 2, menguasai konsep teoritis pembelajaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Keterampilan umum 2, mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks permasalahan masalah pembelajaran berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus 2, mampu mendesain program pembelajaran, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK pada mata kuliah pembelajaran TIK terdiri dari CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif TIK dalam pembelajaran dan keterkaitan antara TIK dan teori pembelajaran. Hal ini tercermin pada sikap 1, sikap 2, pengetahuan 2, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 2. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis desain interaksi dan desain pesan pada pembelajaran TIK. Hal ini tercermin pada sikap 3, pengetahuan 2, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 2. Adapun CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa mampu merancang pembelajaran TIK di kelas dan di laboratorium. Hal ini tercermin pada sikap 3, pengetahuan 2, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 2. Untuk CPMK yang keempat, yakni mahasiswa mampu menganalisis tantangan guru dalam penerapan pembelajaran TIK. Hal ini tercermin pada sikap 2, pengetahuan 2, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 2. Untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan peran TIK dalam pembelajaran dan penelitian. Hal ini tercermin pada sikap 1, sikap 2, pengetahuan 2, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 2. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pembelajaran TIK menggunakan model pembelajaran cooperative learning
atau model pembelajaran aktif dengan jenis model pembelajaran blended learning, yakni memadukan pembelajaran tatap muka langsung yakni luring dengan tatap maya atau daring. Tatap muka luring dilakukan dengan pembelajaran langsung di ruangan kelas dan model daring menggunakan WA Group, Google Form, Zoom Meeting atau Google Meet, dan menggunakan Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS berbantuan Moodle, yakni LMS yang dapat diakses di spada.univbantara.ac.id. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pembelajaran TIK terdiri dari referensi utama, yakni terdiri dari buku, jurnal pendukung perkuliahan, bahan ajar, dan monograf. Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes. Penilaian tes dilakukan di akhir perkuliahan dengan mengerjakan beberapa pernyataan dan menuliskan intisari di setiap pertemuan. Sedangkan untuk penilaian non-tes dilakukan dengan mengobservasi keaktifan dan sikap mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Nilai mata kuliah dihasilkan dari kompilasi keaktifan, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan ketentuan. Keaktifan diberi bobot 10%, tugas-tugas diberi bobot 20%, ujian tengah semester diberi bobot 30%, dan ujian akhir semester diberi bobot 40%. Ketika ditotal, semua aspek mendapatkan total 100%. Sedangkan standar penilaian yang digunakan pada mata kuliah pembelajaran TIK mengacu pada standar penilaian di Pedoman Akademik Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang dimana nilai 85 sampai dengan 100 bernilai A, 70 sampai 84 bernilai B, 55 sampai 69 bernilai C, 40 sampai 54 bernilai D, dan kurang dari 40 bernilai E. Mahasiswa yang memiliki nilai D diwajibkan mengulang mata kuliah. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan mengangkat materi terkait perspektif teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Materi ini membahas secara mendalam terkait pengantar pembelajaran TIK, guru dan TIK dalam pendidikan global, dan pembelajaran TIK pendukung abad 21. Untuk lebih lengkapnya terkait video proses pembelajaran akan ditampilkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah. Oke, kita mulai saja ya perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah makan siang? Sudah ada belum? Nanti setelah ini bolehlah makan siang ya. Oke, baik. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semuanya sehat. Sebelumnya ada perkuliahan? Ada. Tetap semangat ya. Tadi dari pagi atau baru? Pagi. Tetap semangat ya Pak. Ini kita harus pantang mundur untuk mencari ilmu, gitu ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan saya presensi dulu ya. Rati Sukma. Ada Bu. Hendra Kurniawan. Ibu. Oke. Juananda. Ibu. Oke, sepertinya hadir semuanya ya pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum masuk ke materi, kita review dulu materi sebelumnya. Teman-teman di sini sudah ditugaskan terkait studi pendahuluan, betul ya? Ini terkait urgensi pembelajaran TIK dan ruang lingkupnya. Kemarin sudah mengkaji terkait peranan TIK dan sebagainya, dan sudah dilakukan diskusi juga terkait tugas itu. Kemudian pada materi ini kita masuk pada materi pokok, yakni perspektif TIK dalam pembelajaran. Jadi masih ada keterkaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau pertemuan kali ini lebih kepada teori dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Untuk capaian mata kuliah atau
atau CPMK, ini mahasiswa mampu menjelaskan perspektif TIK dalam pembelajaran dan keterkaitan antara TIK dan teori pembelajaran. Namun pada kasus ini, pada hari ini, kita fokuskan kepada sub CPMK-nya, yaitu terkait menjelaskan perspektif TIK dalam pembelajaran. Jadi bagaimana latar belakang yang menyebabkan TIK itu harus dipelajari atau harus diterapkan dalam pembelajaran. Adapun pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari, yang pertama pengantar pembelajaran TIK, kemudian TIK dalam pendidikan global, yakni TIK diintegrasikan dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran TIK pendukung abad 21 dan model perencanaan TIK dalam pembelajaran. Ini materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Masih semangat semuanya? Masih. Beneran? Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi sampai kepada contoh dari TIK dalam pemanfaatannya. Kita pada kali ini belajar terkait TIK dalam pendidikan berdasarkan 3 aspek. Ada nilai kecepatan. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan memperoleh informasi. Kemudian menghubungkan, di sini maksudnya adalah menghubungkan peserta didik, di mana dalam penggunaannya membuat pengguna saling terhubung. Kemudian yang terakhir ada nilai efisiensi, yakni diartikan sebagai mengerjakan secara efisien seperti itu. Jadi ada 3 pokok yang menjadi perhatian. Apa saja? Kecepatan, menghubungkan, efisiensi. Jadi ada 3 aspek menjadi hal utama atau hal yang kita fokuskan. Dimulai dari kecepatan. Ada yang biasa membuat jurnal di tugas kuliah? Ada. Sering ya? Ada yang membuat paper? Ada. Bagus. Jadi kecepatan di sini maksudnya adalah kecepatan mendapatkan sebuah informasi. Informasinya ketika teman-teman ingin mencari jurnal untuk makalahnya, untuk papernya, itu bisa menggunakan akses internet, di mana cepat mendapatkan informasi tanpa perlu menghampiri, gitu ya. Misalkan contohnya lagi, ketika mendapatkan materi dari seorang dosen, misalkan dari saya, gitu ya. Kebetulan saya di luar kota, gitu ya. Teman-teman di kampus. Nah, untuk mendapatkan materi itu tidak perlu ikut ke luar kota. Nah, ini piknik namanya itu piknik, gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika memperoleh informasi, teman-teman bisa langsung dikirimkan menggunakan teknologi. Bisa menggunakan WA seperti sekarang ini, bisa menggunakan email dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian ada menghubungkan peserta didik. Dengan adanya TIK memudahkan untuk menghubungkan antar peserta didik untuk menerima informasi. Contohnya, sering dibagi kelompok ya. Sering ya. Nah, pembagian kelompok itu otomatis seperti sharing informasi, sharing materi seperti itu, dimana saling menghubungkan di antara keduanya. Ada yang pernah menggunakan LMS untuk berdiskusi. Karena ya kita kalau di tempat kita ada di Spaga, iya kan ada diskusi, saling terhubung untuk berdiskusi, untuk bertukar informasi, ya ini diwadahi dalam LMS namanya Spaga Univer.Bantara.ac.id seperti itu. Kemudian ada nilai efisiensi yang berarti adalah tepat guna, baik waktu, baik ketepatan dalam hal mendapatkan informasi. Jadi sifatnya lebih memudahkan kita semuanya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya saya ingin teman-teman mengamati sebuah video. Saya akan menampilkan sebuah video. Nanti silakan diamati apa saja proses pembelajaran yang ada di video tersebut dan maksud pembelajaran di video tersebut apa. Saya putarkan terlebih dahulu ya, silakan mengamati.
Ada lagi? Oke, silakan. Kalau dari video yang telah diputarkan tadi itu penggunaan teknologi itu sangat meningkat Bu. Jadi untuk memudahkan dalam proses pembelajaran yang dimana pembelajaran tersendiri itu bisa mengacu ke semua hal. Contohnya bisa ke kuis, bisa untuk pembelajaran online, bisa juga untuk mengisi materi, bahkan untuk voting seperti itu. Terima kasih Bu. Bagus Mas Hendra dan juga Mbak Ratri pendapatnya. Jadi di sini kita ngamati video. Tadi ingat kata kuncinya menghubungkan kecepatan dan efisien. 3 hal yang kita fokuskan dalam proses pembelajaran. Dari kecepatan, tadi lihat gambar sang guru mencari gambar. Ya, dengan mudahnya, dengan adanya teknologi informasi, guru dengan mudahnya menampilkan sebuah gambar dengan cepat. Terus saling terhubung, maksudnya antar siswa saling terhubung, adanya proses diskusi di dalam video tersebut antara siswa satu dengan siswa lainnya, di mana dibuatkan dalam sebuah forum. Kemudian efisiensi, maksudnya adalah tepat guna. Jadi apa yang ditampilkan di situ teknologinya bisa membantu siswa tepat guna, terus sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisi yang ada di pembelajaran tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Sekarang tugasnya teman-teman membuat sebuah kelompok, membuat 3 kelompok ya, dimana silahkan nanti dibagi. Kemudian untuk penugasannya, kelompok pertama diberi tugas peran guru dalam pembelajaran. Kelompok 2 sumber pengetahuan. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu perilaku pembelajaran, yang dimana semuanya itu terlihat atau didasarkan pada pembelajaran abad 20 dan 21. Silakan berkelompok. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Pada tahap selanjutnya, teman-teman nanti presentasikan per kelompok urut, kelompok 1, 2, 3. Untuk presentasi yang tadi diberikan studi masalahnya. Silakan nanti saling berdiskusi ya. Ada yang bertanya, langsung bertanya saja. Oke, langsung saja silakan. Urut dari 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian materi kami, yaitu peran guru dalam pembelajaran. Peran guru yang sangat penting dan yang harus dimiliki secara personal dan profesional. Yang pertama yaitu peran guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, peran guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai pembimbing. Yang keenam, guru sebagai motivator. Dan yang keenam, guru sebagai evaluator. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang bertanya terkait materi kelompok 1, silakan. Iya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Roman Soleh, izin bertanya. Untuk mengenai poin guru sebagai pembimbing, itu Bapak bisa jelaskan untuk lebih jelasnya itu seperti apa dan contoh implementasi ketika dalam sebuah pendidikan itu bagaimana? Baik, izin menjawab. Jadi guru sebagai pembimbing yaitu guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbing. Jadi pemahaman ini sangat penting sebab akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan juga guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses dalam pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami? Sama? Oke, cukup. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua
izinkan dari kami membahas tentang sumber pengetahuan, materi sumber pengetahuan yang kita bahas pertama kali apa itu sumber pembelajaran di abad 20 dan abad 21 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perilaku pembelajaran pada abad 20 dan 21. Baik, kita beri apresiasi ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan beri tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya, ini tadi sudah seru sekali membahas dari berbagai aspek, dari peran guru, dari kondisi pembelajar, dari sumber referensinya, dari perilaku siswanya. Nah, pada bagian ini kita bahas bersama tadi yang sudah didiskusikan. Ini saya sudah membuat sebuah tabel. Ini perbandingan antara pembelajaran abad 20 dan abad 21. Dari abad 20 dulu, ini merupakan pembelajaran dengan pedagogi lama, dan pembelajaran abad 21 ini terkait pedagogi baru. Kita mulai dari abad 20 dulu, dimulai dari siswa. Siswa banyak memperoleh materi dari buku, sedangkan peran guru hanya menjelaskan materi. Maksudnya adalah informasi yang didapat hanya dari guru, gitu ya. Dari abad 20 informasinya dari pengetahuan guru saja, terpatok hanya pada itu. Jadi ketika belajar, teman-teman misalkan belajar mendongeng, gitu ya. Mendongeng ya informasinya dalam hal membuat dongeng itu adalah dari guru, tidak ada referensi lain. Adapun mungkin nanti referensinya semacam buku cetak seperti itu ya, buku seperti itu. Oke, tadi sudah membandingkan pembelajaran abad 20 dan 21. Pada kali ini kita terdapat beberapa alasan bahwa TIK perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi dari dua abad itu kita menarik kesimpulan ada alasan tertentu yang mengharuskan TIK digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menggeser paradigma dari pembelajaran berpusat pada guru ke berpusat kepada siswa. Kedua, tertantang untuk belajar aktif dan kolaboratif. Jadi selain aktif juga berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterampilan berkomunikasi secara elektronik serta aktif dalam pembelajaran. Nah, ini kita nanti bahas satu-satu. Jadi memungkinkan peserta didik bertindak aktif, konstruktivistik, konstruktif, dialogis, terus kontekstual, dan juga reflektif. Kita bahas satu-satu. Aktif, berarti siswanya turut aktif dalam pembelajaran gitu, karena ada bantuan atau sentuhan teknologi. Kemudian konstruktif memungkinkan siswa membangun gagasan-gagasan baru terhadap kemampuan yang dimiliki. Sedangkan kolaboratif artinya memungkinkan siswa belajar berkelompok yang mengakibatkan terjadi tukar pikiran satu gagasan. Kemudian ada antuistik, ini memunculkan perasaan antusias pada peserta didik, semacam motivasi dan sebagainya. Kemudian ada dialogis, ini memungkinkan pembelajaran menjadi proses sosial dan memperoleh keuntungan dari proses komunikasi. Kemudian ada kontekstual, ini maksudnya memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar bermakna melalui pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada masalah baru ada pembelajaran. Kemudian ada reflektif, ini diartikan memungkinkan siswa secara sadar apa yang telah dipelajari serta merenungkan kembali apa yang telah dipelajari. Jadi semacam merefleksi tadi sudah dipelajari apa, inti dari permasalahan itu apa, sudah didapatkan. Kemudian ada multisensori yang diartikan memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai kebutuhan belajar, baik audio, visual, laboratorium visual, animasi maupun kinestetik. Maksudnya adalah seperti ada stimulus respon gitu ya, dari otak untuk memproses adanya kebutuhan belajar tertentu, bisa menggunakan audio, bisa menggunakan video, ataupun
berikan dalam multisensory. Kemudian ada high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi, di mana kasusnya adalah memecahkan sebuah masalah, kemudian mengambil keputusan, kemudian mensolusikan dengan penggunaan ICT atau media pembelajaran. Setelah ini ada yang ditanyakan sampai di sini? Oh iya, silakan. Kegiatan kolaboratif itu seperti apa ya, Bu? Oke, kolaboratif ya. Di sini memang ada siswa berkolaborasi. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kolaboratif kalau tadi artinya adalah siswa belajar berkelompok yang mengakibatkan tukar pikiran antar siswa. Jadi ketika teman-teman dikelompokkan menjadi satu kesatuan kelompok, kemudian ada terjadi proses tukar menukar informasi, yang dimana setiap siswa itu saling berkolaborasi dari informasi yang dia dapat. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita masuk pada kesimpulan ya, ujung dari kegiatan pertemuan kali ini. Jadi tadi sudah mempelajari banyak hal, termasuk pembelajaran abad 20, 21 dan juga konsep pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, tadi dari aspek TIK ada 3 bentuk ya, 3 aspek yang perlu diperhatikan. Seperti apa tadi? Kecepatan, menghubungkan, efisiensi. Jadi dalam pembelajaran TIK ada 3 bentuk dalam proses pembelajaran, yang mana memudahkan juga untuk pembelajaran itu sendiri. Sedangkan tadi juga sudah dipelajari pergeseran pembelajaran abad 20 dan 21 ya. Jadi dari awalnya teacher center ke student center. Nah, awalnya referensinya hanya dari guru menjadi siswa yang bervariatif ya. Jadi siswa yang bervariasi. Jadi tidak hanya satu siswa, banyak siswa bervariasi untuk mendapatkan sebuah informasi. Mungkin itu kesimpulannya untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan kembali? Cukup, oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan tampilkan daftar referensinya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan dalam proses pembelajarannya. Untuk penugasan, setelah ini teman-teman menuliskan intisari, begitupun diskusi di bagian room yang ada saya sediakan di Sepada ya. Sudah berhasil masuk semuanya ya? Saya cek semuanya masuk. Jadi setelah ini masuk ke Sepada untuk melakukan penugasan di Sepada, yaitu penulisan intisari. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman ditugaskan untuk mempelajari dulu ya terkait integrasi TIK dengan teori belajar. Jadi setelah kita belajar keterkaitan TIK, kita belajar TIK dalam pembelajaran disertakan dengan teori pembelajaran. Mungkin itu saja. Ada yang ditanya kembali tidak ya? Cukup? Oke. Oke, karena sudah di akhir juga, jamnya juga sudah habis gitu ya. Kita akhiri dengan berdoa gitu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga tetap semangat setelah ini. Dari saya cukup sekian. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.